Seingat aku. Selena. Seingat Dan- aku udah pernah muncul. Bersama dengan Karinya Kabuki lagi. Early Yap. game dan juga untuk mapnya akan terekspos dengan ada Abyssal Trap. Menarik. Ternyata nggak cuma Novaria ya. Map terang bisa didapetin dari trap abisalnya si Selena. Ya, Iya. Abyssal Oke. Trapnya bakal mumpuni kalau memang di tempat-tempat yang tepat. Ya, tapi trapnya itu pun sebenarnya bisa diinjak dengan Baxia Shield United. Iya sih. Iya kan? Tapi sekarang magic damage mana yang mau dibawa sama EVOS? Parsia masih ada. Donok sekalian mungkin mau main agresif. Hebat. Parsia. Parsia tentunya untuk high ground defensif juga di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Wah, ini peranan penting ada di tangan Sin untuk bisa membangun setup. Dia bisa copy ke arah penalty zone. Atau dia butuh untuk high groundnya, dia bisa copy ke arah Fedor Ice Strike. Atau lebih untuk sustain, dia bisa ambil ke arah hard guard. Ini Yap. tinggal kita bakal lihat aja. Sin bakal seperti apa permainannya. Dan EVOS Legend, mereka juga kuat dari sisi team fight-nya. Mereka memiliki satu Baxia dan juga Angela yang disatukan oleh mereka. Ya, tapi butuh waktu ya dengan damage yang dimiliki untuk di early-nya ini nggak terlalu besar juga. Jadi ini akan mengandalkan untuk constant damage-nya ada di tangan Brans. Sekali lagi ya, marksman menjadi penentu kemenangan. Betul, setuju sih. Apalagi Aura mereka bawa Kari. Ya. Ini counter dari semua hero-hero tanky di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Kalau space created-nya buat Kabuki seperti game kedua, ini kemungkinan besar Aura Fire mereka bisa mengamankan game ini. Tapi penentuan akan kita lihat tentunya di game ketiga. Aura Fire versus EVOS Legends. Apakah EVOS Legends yang akan membungkus game ketiga? Atau Aura Fire yang akan membakar pemain-pemain dari EVOS Legends? Wah, kalau begitu kita bakar dulu semangatnya. Piala Arena pada tepuk tangannya. Luar biasa sekali, semakin meriah dan juga semakin panas di game terakhir ini. Dan kembali, saatnya menyaksikan bagaimana Van Strong yang akan menjadi sosok penting untuk masuk nanti di level 4. Tapi Sin bersama dengan Hai harus bahu-membahu, tapi di area top lane Aran dalam keadaan dia baik-baik saja. Tapi itu adalah Uranus, jadi dia akan back lagi sesaat setelah ini ya. Dan ya yang menarik adalah emblem set dari Sun Sujin. Impure Rage lagi dan lagi dibawakan oleh dia. Meskipun kita tahu ini Impure Rage adalah mungkin emblem untuk Magic ya, tapi ada adaptive attack yang bisa didapatkan dari Impure Rage. Ini cukup menarik, tapi Van Strong sepertinya bakal menjadi first blood korban pertama yang jatuh di tangan Aura Fire. Sementara Aran masih cukup sabar tentunya menghadapi Fluffy yang begitu seram di area atasnya. Dan itu lagi-lagi karena ada Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Jadi siapapun bisa keculik sama seorang Hai. Wah, ini damage awalnya juga dari Hai udah sakit juga sih karena Abyssal Trap-nya dan combo bersama Abyssal Arrow. Oh. Cuman sekarang dengan adanya Fluffy di top lane, mulai ngebantuin Aran dari sosok Van. Dan lagi-lagi pressure di area midnya ini yang menurut aku harus jalan sih dari Aura Fire. Mereka punya Valentina bahkan yang bisa memberikan damage juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi Van cukup tanky di area depan ya. Wah, ini 1v1 tebal-tebal. dengan Sutsujin ya. Tebal-tebal semuanya di Momo dan untuk Turtle sudah mulai hadir di Land of Down. Lagi dan lagi, untuk kedua goaltender akan dibiarkan begitu saja, tapi pertarungan akan terjadi sebentar lagi. Penalty zone dibuka ke arah seorang Van. Kali ini Sutsujin masih bertahan di area depan namun Fluffy. Kali ini sini udah dapatkan informasi yang tidak ada penalty zone sama berhasil dikebantai. Van berhasil untuk mendapatkan turtle sling. Turtle pertama untuk Aura Fire. Ya itu juga karena memang Sutsujinnya agak sedikit jauh di belakang dan untuk point retributionnya berhasil dipegang oleh Van sendiri. Cuman sekarang yang berbeda adalah udah mulai ada Abyssal Arrow yang masuk ke dalam tubuh Van Strong. Van Strong apakah bisa dimakan lagi dan lagi oleh Hai. Tapi balikin keadaannya Puppet String yang connect dan makan Brans. Dengan satu buah Nibiru's mengusir keberadaan dari seorang Hai. Dan dalam prediction 2 suara untuk Aura Fire. Dua suara kita EVOS ya Om Wawa ya. Lumayan kita satu suara Gio ya, tapi Iya. ya secara personal kita melihat bahwa di bottom lane ini masih dipegang juga oleh Kabuki. Di mana dia bisa memberikan pressure dan membuat Brans ini harus memuluk turret dia. Ya. Mau nggak mau sih harus dilakukan seperti itu. Itu terjadi seperti di game kedua malah tadi. Benar. Dan Seperti yang dejavu. yang berarti bahwa Aura Fire mereka sukses untuk menjalankan strat mereka sekarang. Pressure Bransnya jangan sampai cepat jadi. Masalahnya aku belum ngelihat Heartguard yang maksimal dari Van Strong. Dan malah Kabuki yang berhasil dapetin sedikit platingan. Dan Bennett Rage yang sempat dihindari oleh Kabuki.
Terlihat begitu mulus perjalanannya di area bawah. Ya, ini Sin udah ngambil ke arah hard guard juga. Berarti akan ada nantinya satu player dari Aura Fire yang akan kemasukan Valentina atau Angela KW. Iya, tapi Funstrong lagi-lagi pressure dari Sin. Mencoba untuk ngeharas Funstrong di area bawah dan Nibiru's dari Brand ditabrak Sutsujin ternyata. Tidak terprediksi bahwa rotasi dari Sutsujin, tapi di area belakangnya Creed bakal coba bertahan dengan satu buah hard guard. Fun masih punya, ada support retribution yang memberikan efek slow, tapi Fun kali ini ditahan di area depan. Satu buah Federa Strike dari seorang Creed masih bisa mundur. Pressure one yang gak connect, tapi Fun strong. Yang justru menyelesaikan hidup dari seorang Fun kali ini di area rivernya. Ini banyak banget single target dari Aura Fire, dari Hai, dari Kabuki. Yang akhirnya membuat dari sosok teman-teman Aura Fire ini agak sulit ketika dipancing team fight sama EVOS Legends. Ya itu pembacaan yang bagus juga ya tadi dari Funstrong. Di mana dia mundur sedikit agar tidak terkena pressure trap. Iya. Ya. Itu benar-benar pinter banget. Oh ya itu nyaris juga sebenarnya. Tapi lagi dan lagi Aran dengan mode yang berbeda dia akan tetap melakukan split push Uranus. Iya. Ini Kembali Aran ke yang settingan sesungguhnya. pabrik nih. Aran settingan default. Dan ini lebih mengerikan ya karena Aran yang sekarang dia udah pegang level yang lebih. Dia pegang untuk mungkin dari sisi landing dia atas Fluffy. Dan sekarang tinggal gimana caranya dari Fluffy coba untuk mengusir pergerakan Fun yang sekarang udah mulai ngelakuin kontes. Dan tidak akan dikontes karena memang sepertinya Fluffy juga tidak akan mengeluarkan penalty zone, tapi Creed bakal dipaksa dipukul mundur oleh Fun dan juga Sin di area mid-nya. Hai, menaruh semua trap di area bawah. Lebih berfokus gimana caranya Brands ini di pressure oleh pemain-pemain dari Aura Fire kok. Iya dan cukup berbahaya jelas karena mereka gak punya vision untuk EVOS Legends. Berbeda, map dari Aura Fire ini sangat-sangat terang. Terima kasih untuk Abyssal Trap yang sudah diamankan juga. Nah, ketahuan kan tuh Funstrongnya tuh Iya. ada Abyssal Trap di situ. Walaupun ada low wave yang dikeluarkan, tapi itu juga nggak cukup untuk bisa memberikan keterangan map bagi teman-teman EVOS Legends. Bahkan bisa dibilang audience prediction kita ya bahkan 51-49. Udah tipis banget ya ternyata Ci ya. Tipis-tipis bisa dibilang ini bisa jadi game yang 50-50 sih. Semua balik lagi ke gold lane-nya. Apakah space create yang diciptakan sama empat pemain lainnya dari masing-masing tim ini bisa berimpact ke arah gold lane-nya nanti. Tapi goldnya udah pindah nih. Ya. Kabukinya udah naik ke atas, Arannya pindah ke bawah. Wah. Ya. Dan yang bagus memang jelas ini adalah pick dari Selena sendiri ya. Yang dimana mereka ini cukup mengagetkan juga. Nah ini jangan lupa buat teman-teman nonton juga MDL secara langsung di Perbanas Institute Esport for Everyone. Iya, karena kalian bisa datang nonton secara langsung, tapi Fluffy masuk dari satu buah penalty zone dan dibakal makan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Fluffy, pressure yang connect tapi Sutsujin datang di area belakang. Mencoba untuk mengharus ke arah seorang Kabuki. Masih mencoba untuk di cover oleh seorang Sin-nya. Masih ada hard guard yang begitu baik dari seorang Funstrong. Tapi Sutsujin tidak mudah ditumbangkan. Bakal coba ditabrak balik. Masih bisa untuk ditahan ke kali ini. Ada satu buah trap yang connect. Namun ternyata Sutsujin masih terlalu tanky apalagi dengan bantuan satu buah hard guard di tangan Funstrong. Susah banget kena cicilannya Sutsujin. Damage-nya masuk ke dalam tubuhnya seperti nggak ada rasa apa-apa. Ya tapi jangan kita lupakan bahwa Sutsujin juga dia gagal untuk menumbangkan Kabuki tadi. Iya. Masih bisa kabur ternyata dan itu berbahaya Tapi nantinya. Funstrong gak punya hard guard, gak bisa mundur kali ini. Tapi Wah. masih ada backup yang baik. Tapi ternyata hai di area belakang dengan satu buah bisa lero. Tapi ternyata di area depannya lihat Funnya ditumbangkan oleh seorang Brands. Bersama dengan satu buah federasi yang dibuka oleh Creed. Ya, dan turtle yang kali ini terbuka lebar untuk anak-anak EVOS Legend. Bakal segera mereka amankan tanpa adanya Fun, tanpa ada pemegang retribution. Otomatis adalah Lord gratis untuk mereka. Dan Sutsujin bersama combo bersama Funstrong. Sangat-sangat luar biasa. Sangat sulit untuk ditumbangkan, sangat sulit menantikan kalau dia bisa hilang seketika di lane of gun. Kecuali nantinya Kabuki yang udah punya item. Ya tapi tetap, ini Aran siapa yang akan menghentikan dia dulu? Karena EVOS Legends mereka belum punya jawaban untuk Aran yang bebas banget menahan 3-4 pemain. Tapi Sutsujin menabrak ke arah Aran yang sendirian di area bawah. Kali ini bakal coba di all in. Penalty zone yang memang connect. Hard guard masuk tapi ternyata tidak berimpact begitu banyak. Dan bahkan membuat Aran tidak bisa diselamatkan. Tapi Fun masih mau lebih. Ada satu buah retribution yang memberikan efek slow ke arah seorang Creed. Tapi Fun harus berhati-hati. Gak akan ada backupnya. Sementara Funstrong mencoba untuk menahan. Kali ini Fluffy bersama dengan seorang Creed bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Fun. Hai bakal coba untuk mengcover secara jauh. Tapi ternyata Naomi sempat connect. Kabuki hilang. Ternyata lagi nyebrang di area atas. Memang Fun tidak hilang tapi lebih ada yang mahal yaitu
untuk Kabuki yang hilang di area sungai atasnya. Dan hilangnya sama Brans lagi. Akan memperdalam lagi gold dia, akan memperdalam tabungan dia kembali. Sehingga EVOS Legends sekarang mencoba untuk melakukan teamfight besar-besaran. Early game memang harusnya dikuasai oleh Hai yang memiliki banyak sekali aspek untuk membuka map. Tapi nanti di arah mid to the late game, power dari Selena ini bakal berkurang banyak. Ya, dan juga untuk high ground defense ya, yang tidak dimiliki oleh Selena. Jadi memang ini cukup berbahaya dan seperti mungkin time bomb yang dimiliki oleh Aura, di mana mereka harus bermain dengan cukup cepat dari early game. Penalty zone lagi dan lagi ke arah seorang Sin. Dan Sin tumbang di tangan Brans. Terlalu bebas dari Bransnya. Ngebuka Federal Strike, bakal berfokus ke area red di area midnya. Sementara Hai mencoba untuk menahan di area depan Sutsujin dengan satu buah box Unity dan juga Tortoise yang akan menahan pemain-pemain dari Aura Fire tidak bisa menyelamatkan turret di area midnya. Hati-hati, ini EVOS Legends ketika teamfight besar-besaran, ingat ada Aran yang selalu mengganggu konsentrasi. Ini dia udah menghancurkan satu turret di atas, udah menghancurkan outer turretnya sehingga space dia untuk bisa melakukan split push lebih terbuka. Lord yang pertama sudah mulai hadir di lane of down, EVOS Legends akan coba untuk mengamankan Lord tersebut karena mereka lebih unggul dari segi goalnya. Ini kayaknya Brans harusnya udah punya dapat beberapa item yang dia butuhkan karena 401 KDA dari Brans di 9 menit pertama kita. Ya, dan sementara waktu memang yang split sekarang adalah Angela ya. Jadi ini untuk membaca juga bagaimana positioning dari Aura Fire. Nah, udah mulai ada notifikasi harga tuh bentar lagi tuh mulai masuk ke dalam tubuh siapa? Sujun kah? Atau bahkan mungkin karena Fluffy. Masih ditahan sih, tapi Fluffy ngebuka terlebih dahulu penalty Aran. zone-nya. Tapi Aran, datang dari area belakang. Fluffy dipaksa dipukul mundur. Sementara Aran bakal mendistract dengan coba untuk menahan Fansong di area depannya. Tapi Hai, Brans. masih flicker, tapi Brans flicker ke depan. Dan berhasil untuk melakukan Niberus ke arah Aran kali ini. Wah, itu benar-benar keputusan yang sangat-sangat baik. Offensive manuver dari Brans yang begitu tepat. Dapatkan Aran yang which is gak ada lagi frontliner yang kuat dari Ya. Aura Fire. Meskipun memang flicker harus dipakai ya tadi. Tapi setidaknya ini akan mendelay lagi agar Aura Fire mereka tidak akan yang split push dan juga tidak akan ada badan. Fluffy? Ketika ada Lord ini. Tapi Fluffy mengincar ke arah serang Kabuki. Satu buah penalti zone dibuka pintu saja dan masih ada hard guard yang bakal coba untuk membantu. Biar bertahan di hidup dari Fluffy di area depan. Tapi Van mencoba benar. untuk menahan 1 versus 5. Kali ini Van bergan seperti tidak bisa bertahan. Karena tumbang di tangan seorang Brans kali ini. Masih mau lebih dari EVOS Legends. Dari Suzuki berhasil untuk mendapatkan Lord pertamanya dan tidak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Van sepertinya terlalu mengambil resiko untuk 1 lawan 5. Iya. Ini memang dari Van juga sebagai frontliner baru memiliki Sky Gordon Helmet Om yang baru ada impact dari Legend HP-nya. Ya, dan juga Brand sudah memiliki item-item penetration. Hunter Strike ada, Melvick dan juga 1 BOD. Dan Aran tugas dia sekarang ada 2. Mau ikut split push, mau ikut team fight atau harus melakukan split push. Menurut aku dia udah nggak bisa split push lagi sih. Iya, Brand Karena- sudah punya power juga kan semua. Benar, karena Aura Fire dia bawa mid dan juga tanknya ini adalah posisi yang harus Wah, lokasi. Dan crit mempanisin tentunya dengan satu buah Federal Strike. Aran. Kali ini Aran lagi-lagi bakal coba ditahan di area bawahnya. Brans terlalu free, terlalu bisa di cover sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Sekarang jadi PR untuk Aura Fire, gimana caranya? Mereka rontokin garda depan dari EVOS Legends dulu biar Bransnya bisa mundur. Pergerakan Apix Fluffy sih sebenarnya jadi kunci untuk EVOS Legends dengan clicker bersama dengan penalty zone dan sekarang dia udah pegang ke arah penalty zone. Dan Susudin bakal menantikan adanya hardguard masuk ke arah tubuh Fluffy dan masuk Fluffy. penalty zone ke arah seorang fan dan tumpang begitu saja. Sementara Brans masih tidak tergapai oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kali ini 4 melawan 5 sementara Lordnya sudah mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Bakal coba ditahan, Kabuki kali ini bakal melakukan clear cepat dan masih bisa melakukan defense. Tapi sepertinya harus kehilangan turret di area midnya. Wah, Fluffy-nya yang kemasukan hardguard tadi juga berani untuk maju ke area paling depan dan base turret di area mid lane sudah dirontokkan oleh EVOS Legends. Apakah masih bisa ditahan? Masih bisa di defense kali ini. Sementara turret di area bawah tentunya akan menjadi satu tujuan yang sudah akan dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Turret base yang pecah dirontokkan semuanya 3 lini untuk EVOS Legends. Sementara Aura Fire mereka harus sabar. Tapi masalahnya apakah pemain-pemain dari EVOS Legends mau sabar karena minion sudah mulai berjalan. Mulai masuk ke area base. Dia juga udah ngebuka tapi penalty zone baik dari seorang Fluffy. Van tumpang lagi dan lagi. Aran juga akan hilang. 3 pemain hilang dari Aura Fire. Dan EVOS Legends sang macan ternyata masih mengaum begitu keras dan
Fire. Ya, dan kita melihat bagaimana Van Strong yang memutuskan untuk memasuki siapa dengan hardguardnya. Dan gak melulu soal Sujin. Siapa yang maju ke depan, siapa yang ngambil inisiasi terdepan, dia akan masuk. Dan berapa kali kita ngeliat Fluffy yang selalu tergapai oleh Van Strong. Dan sudah terjawab ya. Fluffy yang menjawab tantangan dari kedua mantan pemainnya. Kabuki dan juga Aran. Inilah pembuktian dari seorang Fluffy. EVOS Legends. Ini di dalam lapangan lawan, di luar lapangan kawan. Pelukan Iya. hangat dari kedua tim. Benar-benar menghampiri. Dan Wow. akhirnya EVOS Legend. EVOS Legends mereka berhasil untuk menang. Dan ya mungkin memang ada rivalitas yang terjadi ya antar beberapa pemain mereka juga. Tapi tadi kudos, ini untuk Fluffy. Eksekusi dengan penalty zone dia yang berulang kali dan selalu bahkan menangkap hero-hero yang sangat penting. Apalagi mereka-mereka yang berada di barisan belakang. Ke Kabuki atau mungkin untuk ke Fun juga. Semuanya dan Brans di game ketiga ternyata jauh lebih agresif. Flicker agresif maju untuk bisa menumbangkan lawannya yang tebal tadi. Berarti itu adalah damage calculation yang pas juga tadi Brans. Ya. Ini pertempuran X-Planer buktikan Fluffy lebih angker dari Aran. Wah. Waduh. Dan aku setuju dengan apa yang Om Awa bilang. Brans di game ketiga berbeda dengan game kedua, padahal yang duetnya sama hero-nya. Yes. Gameplaynya yang dimainkan berbeda. Lebih berani ya. Lebih berani. Lebih berani ya. Memang ada sedikit resiko atau resiko besar Iris saya reward juga. Ya. Waktu dia flicker kalau Uranushika tumbang, apa yang terjadi beda ya kan. Iya. Tapi tadi ternyata dengan satu tembakan di biru tumbang arannya. Tapi kalaupun Aran yang nggak tumbang, masih ada scene yang bisa ditumbangin. Oke. Karena jalannya berdua barengan deketan. Tipis-tipis lagi ya. Iya. dua-duanya. Tapi keren ya ternyata. Ternyata sang macan biru tidak mudah ditumbangkan begitu saja ya, Ya. oleh api dari Aura Fire. Dan kita memang harus respect sih dengan Fluffy yang kita tahu ini salah satu pemain yang potensinya luar biasa. Ya. Dia salah satu pemain yang berani. Kalau kita ngomongin masalah adu mekanik itu mungkin sering kita lihat lah di beberapa player ya. Tapi kalau berani untuk inisiasi itu cuma ada di Fluffy sejauh ini aku melihatnya. Kebangkitan dari Aura Fire ternyata bisa dipadamkan karena memang aku ngeliat hero power Fluffy ini banyak banget. Iya, dan Terizla yang memang terlepaskan lagi ya tadi. Iya. Terizlanya ternyata bisa untuk dijadikan mungkin lini depan yang nggak tumbang-tumbang. Ngebaying time yang sangat-sangat lama. Selain ngebaying time ya udah inisiasi sekalian. Iya. Dan dia nggak pelit soal flicker dan penalty zone. Ya udah pakai aja ada. Pakai terus dan dapatnya kemana-mana. Ya, tapi tentunya kita akan mendengarkan interview dengan sang macan biru. Jadilah saya langsung lemparkan saja kepada Bude Mongstar. Silakan Bude. EVOS Legend, mereka menjawab tantangan dari Aura Fire dan inilah dia 2-1 match penutupan yang begitu indah untuk sang macan. Congratulations, penutupan match yang begitu mendebarkan. Gimana buat kalian match penutupan di minggu ini? Mau langsung aja nih ditanyain yang mau ditanyain. Cukup senang sih. Senang match hari ini. Lumayan.